warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pencipta menjadikannya sebagai kalimat bersyukur atau berterima kasih yang dengannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya. Oleh karena itu jadilah sosok muslim yang selalu membasahi di dalam bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan sebagai balas jasa setelah 23 tahun dari masa hidupnya dihabiskan untuk agama ini, 13 tahun di fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan 10 tahun fase penyempurnaan agama di Madinah. Dan ini adalah perjuangan yang luar biasa sampai Allah menyempurnakan agamanya dan akhirnya sampailah kepada kita. Di awal pertemuan insya Allah kita terus menyarankan agar mendoakan saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, serta Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan perlu kita memberikan apresiasi atas dukungan yang luar biasa dari pemerintah kita, dan dari pemerintah sampai ke seluruh masyarakat kepada kemerdekaan teman-teman kita di Palestina, dan ini adalah salah satu yang tertuang di Undang-Undang Dasar kita juga. Dan sampai hari ini Indonesia masih komitmen untuk bersama dengan Palestina, apalagi kezaliman yang sedang terjadi luar biasa. Mungkin di hari-hari sebelumnya mereka hanya sekedar menjajah dan pembantaian pun tidak separah di hari-hari sekarang. Sekarang mereka menargetkan masyarakat sipil karena memang pikirannya menakut-nakuti umat Islam agar mereka tetap mau dijajah. Dan tentu saja keadaan teman-teman di Palestina seperti keadaan kita waktu dijajah oleh orang-orang Belanda. Jadi pilihannya kita melawan atau kita akan dijajah seterusnya. Nah itulah yang terjadi pada masyarakat Palestina, 75 tahun kurang lebih mereka dijajah sekarang. Dan di hari-hari ini mereka memperjuangkan untuk bisa membebaskan diri. Jadi kalau masih ada orang di waktu sekarang menyalahkan muslimin di sana di Palestina, kenapa memulai peperangan, kenapa begini dan begitu, ini sebuah pernyataan yang konyol sekali. Ya, bahkan kita sayangkan sebagian dari warga Indonesia, semoga Allah berikan hidayah, mereka angkat di media mereka justru dukung Israel, ya, sama sekali tidak punya perasaan peri kemanusiaan, kalaupun kita tidak bicara agama. Tapi kalau seorang muslim sudah jelas-jelas ini menumpuk dua hal, ini masalah agama dan juga masalah peri kemanusiaan. Ini sudah tidak masuk akal apa yang mereka lakukan sekarang di sana. Dan kita sebagai seorang muslim harusnya memang selalu gelisah. Ada salah satu jemaah yang sempat bertanya kepada kami di salah satu majelis, Ustaz, bagaimana saya harus mengontrol perasaan saya karena hampir tiap hari melihat di media hal-hal yang menakutkan dan memang sangat menyedihkan dari kaum muslimin. Apakah saya harus berhenti untuk melihat itu? Saya katakan jangan. Justru kalau kita berhenti, ya, akhirnya kita tidak mendoakan mereka. Kita tidak munculkan lagi kepedulian kita. Padahal sekarang memang harusnya kita masing-masing semuanya menunjukkan kepedulian, dan Allah akan tanya kita pada hari kiamat. Minimal sekali doa, dan tidak ada orang yang tidak bisa berdoa antara dia sama Tuhannya. Bagaimana dia berdoa di sholatnya, bagaimana dia berdoa di antara azan dan iqamah, bagaimana dia berdoa di jalanan, di meja makannya, di mana saja, di kantor dia bisa mendoakan. Mulai dengan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu kemudian dia mendoakan. Dan juga pemerintah kita, saya melihat Basnas sendiri juga mengumpul donasi, dan ini sangat bagus karena pemerintah ke pemerintah. Bahkan sudah ada pesawat angkatan udara kita menyampaikan di sana suplai pangan. Ini sangat luar biasa, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita untuk selalu membela kebenaran, baik atas nama negara ataupun agama, dan kita juga masyarakat insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan bedah buku kita seperti biasa di hari Jumat siang hari, pukul 13.00 kurang lebih waktu Indonesia Barat. Bedah buku Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita belajar hadis-hadis tentunya di sini. Sahih At-Targhib Tarhib artinya hadis-hadis sahih tentang motivasi mengerjakan ibadah, dan juga mempelajari hadis-hadis yang berisikan ancaman bagi para pelaku dosa.
Dan kita masuk sekarang melanjutkan masih di kitab puasa, bab baru bab ke-6, anjuran puasa di bulan Allah Muharram. Dan insya Allah kita akan coba titik beratkan dulu, seperti biasa, judulnya. Bulan Muharram adalah bulan pertama dari bulan-bulan Hijriah. Dan kita tahu bulan Hijriah ada 12 bulan. Harusnya setiap muslim dan muslimah menghafal nama-nama bulan-bulan Hijriah ini. Minimal sekali Bapak Ibu sekalian usahakan membeli kalender yang memang ada bulan Hijriahnya. Karena bulan Hijriah ini sangat erat hubungannya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sangat erat hubungannya. Seperti misalnya masalah penentuan bulan-bulan yang ada puasa khusus tapi ditentukan tanggalnya di bulan Hijriah. Pernah dengar puasa Ayyamul Bid kan, 3 hari setiap bulan. Itu kan tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Dia bukan Masehi. Jadi kalau kita tidak tahu sekarang sudah tanggal berapa ya, akhirnya kita tidak luput dari kita pahala puasa itu. Sementara Nabi SAW mengatakan puasa 3 hari setiap bulannya itu sama pahalanya dengan puasa setahun. Ya. Ini sudah kita jelaskan makna hadis itu di bab-bab kita yang lalu. Ya. Begitu juga dengan puasa Muharram yang kita bahas. Ya. Nanti kita jelaskan ada 2 hari puasa di bulan Muharram, Tasu'a dan Ashura. 9 dan 10 Muharram. Berikut juga keutamaan-keutamanya insyaAllah. Nah ini juga berhubungan dengan masalah bulan pertanggalan di bulan-bulan Hijriah. Selain daripada itu memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ini bisa dibuka di surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 36. Ini penjelasan tentang bulan-bulan Hijriah. Dan ini penekanan bagi semua orang yang beriman kepada Allah agar menghafal bulan-bulan Hijriah dan menjadikan sebagai pertanggalan mereka. Dan makna bulan Hijriah adalah dimulai atau tahun Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan sekarang kita berada di tahun 1445 Hijriah. Ya, berarti kita atau sudah berlalu kurang lebih 1445 tahun dari hijrahnya Nabi SAW di Madinah. Dan beliau menghabiskan 10 tahun di Madinah sampai awal tahun 11 Hijriah. Selebihnya berjalan sampai di waktu kita sekarang. Allahu a'lam sampai kapan tentunya bertahan itu. Baik, kita coba buka dulu surah At-Taubah ayat 36 ya. Surah nomor 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya. Jadi itu surah At-Taubah ayat 36. Terjemahannya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yang Allah jadikan sebagai perintah untuk dijadikan sebagai perhitungan. Ya. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi penentuan 12 bulan ini bukan sekarang. Walaupun mulai umat Islam menggunakannya itu atau menjadi patokan hukum-hukum Allah SWT setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi bulan-bulan ini memang sudah Allah jadikan pegangan bagi semua Rasul dan Nabi dan siapapun orang beriman. Dari semenjak diciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Ya, haram di situ bukan maksudnya terlarang ya, tapi haram mulia maksudnya. Seperti kalau kita bilang Masjidil Haram, masjid di Mekah, itu masjid yang dimuliakan. Ya. Ada 4, nanti kita jelaskan 4 bulan itu. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maksudnya harusnya jadi pegangan hidup. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam 4 bulan itu. Makna menganiaya, jangan buat dosa. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Maksudnya pada saat mereka perangi kalian, perang lawan mereka. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Yang pertama dari ayat ini, ada 12 bulan Allah sebutkan. Bulan yang pertamanya adalah bulan Muharram. Nah ini yang nanti akan jadi bahasan kita. Kemudian bulan kedua dikenal dengan bulan Safar.
Ya, kalau mau dicatat, kalau belum hafal bisa juga. Jadi bulan Muharram 1, bulan yang kedua adalah Safar. Ya. Kemudian bulan yang ketiga Rabiul Awal. Rabiul Awal. Ya. Kemudian yang keempat mirip tadi Rabiul, ini Rabiul Tsani. Ya. Jadi bulan ketiga Rabiul Awal, bulan keempat Rabiul Tsani. Maksudnya Rabi yang pertama dan Rabi yang kedua, gitu ya. Itu 3 sama 4. Kemudian bulan kelima itu Jumadil Ula. Jumadil Ula. Ini berarti bulan ya yang kelima dong. Yang kelima. Kan Muharram 1, Safar 2, Rabiul Awal 3, Rabiul Tsani 4. Nah sekarang kita masuk Jumadil Ula, itu yang kelima. Yang keenam mirip, cuma diubah akhirnya Jumadil Tsaniyah. Jadi Jumadil Ula yang kelima, Jumadil Tsaniyah yang keenam. Kemudian yang ketujuh, Rajab. Ya, bulan Rajab. Yang kedelapan, Sya'ban. Nanti saya ulangi lagi. Yang kesembilan, Ramadan. Nah, ini yang orang umat Islam hampir semuanya hafal, bulan kesembilan, Ramadan. Tapi mereka banyak yang tidak tahu kalau itu urutan yang kesembilan. Sama Masehi September itu ya. Nah, itu Ramadan bulan kesembilan. Bulan ke-10 Syawal. Nah, yang biasa kita ada puasa Syawal 6 hari atau lebaran Idul Fitri 1 Syawal kan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal. Nah, itu Syawal bulan ke-10 mirip kalau Masehi itu Oktober ya. Ya. Kemudian bulan yang ke-11 ya. Dzulqa'dah yang ke-11 dan yang ke-12 Dzulhijjah. Jadi saya ulangi, Muharram 1, Safar 2, Rabiul Awal 3, Rabiul Tsani 4, Jumadil Ula 5, Jumadil Tsaniyah 6, Rajab 7, Sya'ban 8, Ramadan 9, Syawal 10, Dzulqa'dah 11 dan Dzulhijjah 12. Alhamdulillah kita cukup banyak percetakan saya lihat selalu menerbitkan kalender itu 2. Jadi kalau Bapak Ibu mau taruh di meja kerjanya atau mungkin di rumah yang ditempel, dipasang di dinding, semua itu cari yang ada hijriahnya. Ya. Baik, 12 bulan ini umumnya umat Islam tahunya yang paling punya keutamaan adalah bulan Ramadan, ya, karena ada kewajiban puasa Ramadan yang disyariatkan di tahun 2 Hijriah. Jadi Ramadan itu semasa di Mekah 13 tahun dakwah Nabi belum ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan disyariatkan tahun 2 Hijriah. Jadi tahun pertama Hijriah belum ada puasa Ramadan, tahun kedua pada saat perang disyariatkan perang Badr, perang pertama Nabi SAW, disitulah pertama kali disyariatkan puasa Ramadan. Nah, ada di sini Allah sebutkan khusus ayat surah At-Taubah tadi yang kita baca ayat 36 itu, Allah menekankan ada 4 bulan yang dimuliakan. Maksudnya selain dari Ramadan ada 4 lagi dari 12 itu yang dimuliakan. Nanti kita jelaskan makna dimuliakan seperti apa ya. Tapi garis bawahi 4 ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Yang pertama Rajab, bulan ke-7. Ya. Kata Nabi SAW, Rajabun madarun baina Jumadi wa Sya'ban. Bulan Rajab yang terhimpit antara Jumadi dan bulan Sya'ban. Karena kan Rajab bulan 7. Dia terhimpit antara bulan 6 sama bulan ke-8. Kemudian kata Nabi SAW, wa thalathu mutawaliyat, dan 3 bulan berturut-turut. Nah, berturut-turut ini dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ya. Nah, kita kembali kepada tadi surah At-Taubah. Allah SWT mengatakan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Makna dimuliakan, ulama cukup panjang lebar menjelaskan, tapi di antaranya adalah siapapun yang berbuat amal saleh di situ akan dilipat gandakan pahalanya. Dan siapapun yang berbuat dosa akan dilipat gandakan hukumannya. Itu makna dimuliakan. Dan ini disebutkan juga oleh Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau. Ya. Jadi 4 bulan ini ya.
Dan kita akan membahas salah satu dari 4 bulan ini, bulan Muharram. Walaupun kita sekarang bukan di bulan Muharram. Ya, gitu. Baik, 4 bulan ini Allah SWT mengatakan, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Jangan pernah kalian menzalimi diri kalian. Makna menzalimi jangan buat dosa. Karena orang yang menjerumuskan dirinya pada dosa, berarti orang menjerumuskan dirinya pada hukuman yang bisa menimpa dia. Berarti dia zalim pada dirinya sendiri. Semua sumber masalah kita, Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan ini, apapun itu. Siapa di antara kita yang masih merasakan menghadapi permasalahan dalam hidup, maka ketahuilah, sumbernya 4 huruf ini, dosa. Tidak ada yang lain. Mau sumpah, mau sedih, mau gangguan orang, rusaknya hubungan suami istri, durhakanya anak, ya bangkrutnya usaha, dosa. Tidak ada yang lain. Gak usah cari masalah lain. Orang yang datang mengganggu kita, itu hanya efek daripada dosa kita. Karena janji Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Orang yang beriman beramal saleh dihidupkan kehidupan yang bahagia. Berarti kalau ada masalah di situ, ada yang kita tidak dapatkan dari kebahagiaan dari bangun tidur sampai tidur lagi, berarti ada kendalanya, ada permasalahannya. Mirip kita kerja di perusahaan. Selama kita ikuti peraturan perusahaan, kita kerjakan pekerjaan dengan baik, masa secara akal sehat perusahaan akan memecat kita? Atau misalnya ya menurunkan jabatan kita, kan tidak mungkin. Secara akal sehat Allah sudah berikan miniatur di pekerjaan manusia. Kalau dia ikuti peraturan perusahaan, dia mengerjakan pekerjaan dengan baik, pasti naik jabatannya. Pasti namanya harum, hidupnya akan tenang, kan begitu. Dia ulalalang masuk di perusahaan itu tidak ada yang ganggu dia. Oh siapa si fulana itu? Siapa si fulan itu? Oh itu pegawai berprestasi. Selesai, kan begitu. Itu rasionalnya. Jadi kehidupan di dunia juga sama. Selama seseorang itu tidak melanggar hukum-hukum Allah, harusnya dia bahagia. Jadi di saat ada sesuatu yang membuat terganggu kebahagiaan tersebut, ketenangan, berarti ada masalahnya. Mirip pegawai yang datang ugal-ugalan. Akadnya jam 7 pagi, keluar jam 5 sore, datang jam 8. Kenapa? Nggak apa-apa. Gitu kan? Sama di hukum Allah. Kenapa kau buat itu? Kenapa kau bohong? Kenapa kau zina? Kenapa kau riba? Nggak apa-apa. Ya udah, berarti dia siap dengan konsekuensinya. Kapan dia bilang sama perusahaannya, nggak apa-apa. Pekerjaan kamu kenapa belum selesai? Nggak masalah. Berarti dia siap harus dengan konsekuensi peraturan perusahaan. Ya kan gitu. Karena tidak kerjaan pekerjaan, tidak ikuti peraturan, maka bisa diberikan surat peringatan atau SP biasanya. Ada perusahaan mengeluarkan SP1 dulu, berikan kesempatan SP2, kemudian SP3, baru di PHK. Tapi ada juga orang yang mungkin karena pelanggannya terlalu besar, ya udah langsung SP3 aja dikeluarin. Misalnya dia manipulasi data, dia mencuri, ya, dia merusak nama baiknya perusahaan dan seterusnya, kan gitu. Nah seperti itu kurang lebih rasionalnya juga orang kalau melakukan perbuatan dosa. Saya berikan gambaran lebih jauh Bapak Ibu sekalian. Dosa itu dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Babi haram, oh ya sudah, berarti saya tahu itu babi, ini loh fisiknya babi itu Allah perlihatkan kepada kita. Orang Arab membahasakan dengan bahasa ini, orang Inggris membahasakan dengan ini, orang Melayu menamakan dengan ini, orang hitam di Afrika apapun bahasanya menamakan dengan nama ini. Ini jangan dimakan ya, selesai. Gak usah bilang, oh babi haram, saya mau coba dulu. Kenapa Allah haramkan? Coba dulu dagingnya, ini dan segala macam. Seperti ada sebagian orang muslim di media di Indonesia, semoga Allah kasih dia malah berbangga dengan mencoba sesuatu yang haram. Ini gak bisa. Khamr diharamkan, ya sudah. Kita cukup tahu, pelajari untuk dijauhi. Ya. Begitu juga dengan zina, begitu juga dengan apa saja yang dilarang dalam agama, maka tujuannya dipelajari untuk dijauhi. Dan amal saleh, ketaatan-ketaatan dipelajari untuk diterapkan, dipraktekkan. Dosa ini ibaratnya seperti racun. Kalau kita rasionalkan, kita memiliki satu gentong susu steril, sebenarnya sehat buat tubuh kita. Tapi Bapak Ibu tetesin 1 tetes racun. Rusak gak kira-kira? Rusak. Nah itu dosa itu. Jadi ada orang gini, dia sholat, dia puasa, dia tutup aurat, tapi dia masih buka pintu dosa. Ini seperti 1 tetes racun yang rusak ini. Dia tidak sadar sebenarnya 1 tetes ini bisa merusak dia. Bisa mengganggu dia. Tapi selalu dianggap remeh. Makin besar dia melakukan pelanggaran agama, maka berarti makin banyak kapasitas daripada racun yang dia masukkan ke susunya. Nah, gitu. Susu ini ibarat kehidupan dia. Ya. Sebenarnya enak-enak saja dia hidup. Tapi dia sengaja membuka pintu-pintu permasalahan. Siapapun yang sedang menghadapi dosa, karena kita semua punya peluang untuk itu. Ada beberapa opsional untuk menghadapi dosa itu. Jadi saya selalu ibaratkan di pengajian seperti kita berada di satu ruangan, ini anggaplah kehidupan kita ya.
Ruangan itu kebetulan jebol dindingnya. Masuklah angin dingin, masuklah nyamuk, masuklah lalat segala macam. Ada opsi yang pertama, Bapak Ibu hanya pakai selimut saja. Ambil selimut, pakai selimut. Tapi udara masih masuk, nyamuk masih ada, mungkin kita selamat di saat selimut itu saja dipakai. Tapi kalau kita sudah tidur, lupa, kebuka, bisa digigit nyamuk, diganggu lalat, bisa dingin, kan gitu. Nah ini ibaratnya orang yang sebenarnya terbuka peluang dosa depan mata dia, tapi dia nggak berusaha menutup pintu itu. Dia nggak memutus hubungan dengan sumber-sumber dosa itu. Tetap interaksi dengan sumber dosa. Dia cuma pakai buat dirinya sendiri. Ya saya yang penting berjilbab, saya yang penting tidak lakukan. Teman-teman saya lakukan tidak masalah. Tapi dia kumpul tetap sama orang-orang itu. Ini ibaratnya orang pakai selimut saja. Setiap saat, kapan lemah iman dia pasti terpengaruh sama teman-temannya. Karena ini angin terus masuk. Bisa ditangkap contohnya? Supaya mudah ini, ya. Atau opsi yang kedua ini lebih efektif, tutup lubang itu. Beli batu bata, semen, tutup. Soalnya sudah ditutup lubang itu, mau kita pakai baju biasa aja, nggak ada nyamuk, nggak ada angin, nggak ada lalat, nggak ada gangguan. Tutup udah. Jadi sumber dosa yang sudah kita tahu itu, tutup semuanya. Nggak usah dibuka. Nggak usah dibuka, tutup kerannya dan buka pintu amal soleh aja. Saya tanya sederhana Bapak Ibu sekalian, kenapa masih ada orang di antara kita tidak mau jadi orang soleh dan solehah sekaligus? Sekalian, hijrah jadi orang baik kenapa sih? Kenapa masih malu-malu mau jadi punya predikat solehah atau soleh? Buktinya masih buka pintu dosa. Dan setiap orang di antara kita lebih tahu dosa yang dia lakukan. Ini harus hati-hati sekali. Makanya Allah membahasakan orang yang berbuat dosa itu dia zalimi dirinya. Karena dia sangat terancam ya akan kena hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Allah itu memang maha pengasih. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, maha pengasih. Bagi siapa? Bagi orang yang patuh. Terus bagaimana dengan orang yang membangkang? Kalau buat dosa, Allah itu syadidul iqab. Berat hukumannya. Mungkin orang bohong sekali, Allah buat sengsara 1 bulan. Sedih, sumpah, gangguan orang. Itu tidak berhenti. Cuma banyak orang tidak ngeh. Ternyata dari pelanggaran yang satu ini. Kan gitu. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, Al-Quran sudah menggambarkan sumber masalah kalian dan solusinya. Sumber masalah kalian adalah dosa dan solusinya taubat. Udah, tutup itu, jangan dibuka lagi. Nah ini poin berhubungan dengan masalah peringatan Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah 4 bulan itu. Kenapa kita bahas? Karena kita salah satu dari 4 bulan itu bulan Muharram yang akan menjadi bahasan kita. Ya. Kemudian Allah ingatkan juga dalam ayat ini, dan perangilah orang-orang musyrik yang memerangi kalian. Mereka perangi kalian seluruh, maka perangi juga seluruh. Nah seperti kasus teman-teman kita sekarang di Palestina. Mereka lagi diperangi. Ya, mereka harus bisa melawan. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasa. Apa yang Allah buka sekarang kejadian ini. Mungkin di mata sebagian orang mereka tertindas, mereka tersiksa. Tapi sebenarnya ya kalau di kacamata agama justru mereka hamba-hamba Allah yang dipilih. Itu setiap kali lepas satu bomnya Israel di situ. Maka itu mati misalnya. Itu sudah langsung ke surga orang-orang itu. Kan rasionalnya begitu. Kalau ajal datang Bapak Ibu sekalian, kita lagi diranjang, lagi di tempat kerja, lagi perang, atau lagi aman, ya mati di saat itu. Mesti mati di tempat itu, di waktu itu, nggak bisa ditunda. Allah sudah katakan dalam Al-Quran. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau telah datang ajal mereka, maka tidak akan diterlambatkan sesaat, tidak akan juga dikurangi sesaat. Udah. Dia akan meninggal jam 5:15, misalnya di Jakarta. Di hari Selasa misalnya. Udah dia akan mati pada saat itu. Mau dia tabrakan kah, mau dia tidur kah, mau dia makan kah, mau lagi perang kah. Jadi kita harus paham ini. Apapun yang terjadi penyebab daripada kematian itu hanya cerita manusia. Oh si fulan tabrakan. Oh si fulan itu sakit, kena kronis. Oh si fulan lagi berantem misalnya. Atau ada si fulan lagi duduk di meja makan terus mati. Itu supaya cerita saja. Kuncinya dalam agama adalah ajalnya datang. Dan orang kalau ajalnya datang, mereka tidak lagi merasakan apa yang menimpa tubuhnya. Misalnya ada orang ditabrak kereta api, kepalanya hancur. Ada orang tenggelam di lautan, badannya dicabit-cabit ikan habis. Atau ada orang yang naik pesawat meledak. Sama orang yang mati di atas ranjang, sama saja. Ceritanya orang, oh itu mati di pesawat, oh itu mati tenggelam. Ceritanya orang. Tapi semua yang orang-orang mati tadi itu cuma lihat satu. Malaikat maut mencabut ruhnya. Atau dikenal dengan sakaratil maut. Nggak ada lagi yang lain.
Dia tidak lagi bilang, oh kepala saya sakit ditabrak kereta api, nggak ada itu. Tidak lagi bilang, oh ini badan saya sakit dicabit-cabit ikan, atau saya panas kena api, nggak ada lagi. Mereka nggak rasa itu. Dan ini yang difahami oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, sehingga mereka tidak pernah takut kalau diajak berperang, jihad, mereka tidak takut. Karena mereka tahu, pedang musuh, kalau masalah kita sekarang peluru, bom ini hanya sebab ceritanya orang. Itu kan hitungan detik. Dia kena peluru, dia mati. Dia tidak rasa lagi itu. Yang dia lihat malaikat maut, dan Nabi cuma bilang, menghadapi sakaratul maut cuma dua keadaannya. Orang mukmin akan mudah ruhnya keluar seperti air dari mulut kendi, atau orang kafir yang sulit keluar, berserakan di tubuhnya yang malaikat maut cabut dengan keras, sehingga seperti bulu domba yang dililitkan di pohon buri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Jadi nggak ada yang lainnya. Makanya teman-teman kita pun di sana di Palestina lihat kadang-kadang mereka masih senyum. Mereka pada gembira, si ibu bangga anaknya mati. Karena mereka sudah paham ini. Dan ini kesempatan kita mempelajari itu. Allah membuka mata umat Islam, membuka mata dunia. Ya. Walaupun beberapa media mungkin diblok oleh orang-orang Yahudi, tapi ada media-media yang tidak bisa diblok sama mereka. Karena seluruh dunia sudah melihat itu kan. Allah membuka, melihatkan bagaimana iman yang sebenarnya umat Islam. Saya mendapatkan dari beberapa media, mungkin tidak terekspos semuanya, tapi sekarang Al-Quran menjadi bestseller di Eropa sama di Amerika. Mereka bingung, ini manusia apa ini di Gaza ini? Bisa dibom rumahnya, dia masih ngobrol sama tetangganya, anak-anak masih bisa tidak mau menyatakan saya tidak mau keluar dari sini walaupun mereka membunuh kami semuanya, ibu-ibu gembira dengan mati anaknya dan segala macam. Dan luar biasa di sana kejadian yang diangkat oleh beberapa reporter dunia, ya, mereka tidak menemukan di masa peperangan seperti itu ada perampokan di Gaza, nggak ada. Sampai ada kejadian diambil diliput, ada satu toko jual kebutuhan harian, itu kena bom setengahnya, hancur setengahnya enggak. Orang-orang di situ dalam kondisi perang, mereka masih nunggu di depan toko, bawa uang seadanya mau beli dari pemilik toko sisa yang masih ada. Mereka enggak ambil. Sampai mereka bandingkan dengan kejadian di Amerika, di Eropa, sedikit aja kekacauan, udah tokonya orang dirampok semua. Kan? Kejadian yang unik lagi, mereka dengan ribuan orang yang mati, sekarang sudah mencapai di atas 8 ribuan gitu ya. Orang meninggal mati syahid itu Allah pilih mereka, semoga Allah terima gitu. Mereka tidak temukan satupun bau bangkai. Nggak ada bau. Bahkan mereka cuplikan tidak direkayasa, ini bau wangi, mereka keluar begitu. Padahal ini orang mati semua di situ. Kan gitu. Tapi kuasa Allah SWT. Dan sekian banyak. Jadi Allah membuka banyak hal dengan hikmah ini. Dipilihlah orang-orang itu mati syahid dengan kuasa Allah. Karena orang ini kalau mati syahid teman-teman sekalian harus pilihan. Kalau kita ini semua masuk perang nih, kita semua masuk perang. Tapi kita masih ragu. Aduh saya takut mati. Allah nggak matikan. Nggak usah khawatir, nggak bakal mati. Iya, benar. Karena yang mati itu yang Allah pilih. Saya kasih contoh banyak. Abdullah bin Haram, kalau tidak pernah dengar nama orang ini. Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang pertama mati syahid di perang Uhud. Dia waktu dengar, kan Uhud itu terjadi 16 Syawal hari Sabtu, waktu duha. Tahun 3 Hijriah. Hari Sabtu. Hari Jumatnya Nabi sudah iklanin. Besok kita akan berperang. Abdullah bin Haram ini kalau pernah dengar sahabat Nabi namanya Jabir. Biasa baca hadis dari Jabir. Mungkin ada hadis lewat juga nanti kita baca dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah. Nah ayahnya namanya Abdullah bin Haram. Ini nama ini jarang orang tahu namanya. Tapi ini sudah kami bedah dalam tablik akbar khusus serial sahabat. Orang ini luar biasa. Dia pada saat dengar besok akan perang. Semalam suntuk nggak tidur. Padahal besok memperang kan butuh kekuatan fisik ya. Dia nggak tidur. Begadang. Apa yang dia kerjain? Semalam suntuk cuma berdoa. Ya Allah jadikan aku orang pertama mati syahid besok. Itu doanya. Minta supaya mati syahid. Dan betul Allah kasih. Yang pertama syahid di perang Uhud dia. Sampai waktu Jabir lewat. Anaknya kata Nabi SAW begini. Wahai Jabir. Sini sebentar. Mau nggak saya sampaikan bagaimana keadaan ayah kamu sekarang? Dia bilang tentu ya Rasulullah. Ini karena sudah meninggal. Ini harus wahyu yang menyampaikan bagaimana di alam sana nih. Di alam barzah. Kata Nabi SAW, semua orang yang mati syahid diajak bicara oleh Allah dari belakang hijab. Belum ketemu sama Allah langsung. Kecuali ayahmu. Ayahmu tanpa hijab lagi. Allah bicara langsung. Ini nanti sebenarnya melihat Allah itu nanti di hari kiamat. Kata Nabi SAW, kalau orang semua sudah masuk surga, baru sudah tidak lagi di neraka ahli surga ya. Termasuk di sisi neraka dulu sudah keluar semua. Baru masuk surga. Baru Allah buka hijabnya. Itu Allah alam sekian ribu tahun setelah masuk surga mungkin. Baru Allah angkat hijab. Baru pertama kali ahli surga lihat Allah.
Dan akhirnya mereka mengatakan, ya Allah tidak ada nikmat mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Karena Allah tidak buat dilihat di dunia, kenapa? Karena melihat Allah itu nikmat terbesar di surga. Orang kafir, munafik tidak akan pernah lihat Allah abadi selamanya. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Tapi orang beriman akan lihat Allah di surga. Cuma Abdullah bin Haram, karena dia semalam suntuk doa terus. Ya Allah jadikan saya pertama orang mati syahid. Minta dengan menggebu-gebu, Allah kasih dia. Lalu Allah ajak bicara tanpa hijab. Langsung dia ketemu sama Allah. Ini luar biasa, belum di surga sudah lihat gitu. Lalu Allah berfirman, kata Nabi SAW kepada ayahmu, wahai hambaku minta, apa yang kau mau? Tapi pada saat orang meninggal, kan hijab matanya sudah diangkat ya. Sudah diangkat. Jadi yang tidak nampak kayak malaikat sudah nampak, surga dan neraka nampak, apa yang Allah janjikan dari balasan amal, dari hukuman perbuatan dosa itu nampak semua nanti, terbuka semuanya. Gitu kan. Maka dia mengatakan, karena dia sudah lihat surga, dia akan masuk surga, dia juga akan selamat dari neraka. Dia bilang, ya Allah, saya mau apa lagi? Setelah engkau masukkan aku ke dalam surga, dan engkau ya selamatkan aku dari api neraka. Karena dia lihat surga, dia lihat neraka gitu. Maka Allah mengatakan, mintalah wahai hambaku. Kata Nabi SAW, Allah terus mengatakan pada ayahmu, mintalah. Sampai karena ayahmu sudah tidak tahu lagi harus menolak seperti apa. Maka ayahmu mengatakan, kalau begitu ya Allah, aku minta. Kembalikan aku ke dunia untuk dibunuh lagi. Jadi bukan kembali untuk kumpul sama istrinya, sama anaknya. Dia kembali untuk prosesi ditusuk oleh musuh itu. Karena dia tahu begitu mati, kena peluru misalnya kayak orang-orang banyak. Itu pada saat itulah dia mendapatkan apa yang Allah janjikan. Diberikan pahala melimpah, diampuni dosanya, bisa berikan syafaat 70 keluarganya. Ini kejadian hitungan detik aja nih. Toh juga kita akan mati kan. Begitu. Maka Allah mengatakan sudah menjadi peraturanku, tidak mungkin lagi orang yang mati dihidupkan. Gak bisa. Kalau begitu ya Allah, dia kata dia kembalikan, beritakan kepada orang-orang yang belum menyusul, belum tahu ini mati seperti ini, beritahukan kepada mereka, jangan takut, jangan sedih. Ya, ini sudah luar biasa. Mereka akan mendapatkan apa yang saya dapatkan. Terus Allah SWT dalam beberapa riwayat mengatakan itu akan disampaikan. Lalu dia mengatakan, kalaupun saya tidak bisa kembali untuk mati lagi, bisa nggak saya kembali hanya untuk menyampaikan ini saja? Jadi dia mau berdakwah menyampaikan kalau dia masih dihidupkan, dia ayo, jangan takut, ayo mati gitu. Seakan-akan gitu ya. Maka Allah mengatakan sudah jadi peraturanku juga tidak mungkin itu terjadi. Artinya Allah yang akan sampaikan dan dikekang dalam Al-Quran tentang masalah pertemuan itu. Jadi memang ini luar biasa. Baik, kita kembali tadi, kalau orang musyrik, orang-orang kafir menyerang kita, kayak kasus penjajahan. Indonesia itu dijajah oleh Belanda sama Jepang. Sekarang Palestina sama orang-orang Israel misalnya. Maka di situ mereka berperang, ya, melawan. Dan itu kesempatan emas mereka mencari masalah jihad itu ya, atau pahala mati syahid itu. Itu Allah katakan. Ya. Kemudian terakhir ayatnya dikatakan, waqatil musyrikin kafatan kama yuqatilum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah Allah akan bersama selalu dengan orang-orang yang bertakwa. Makna bertakwa adalah orang-orang yang beriman dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sekarang fokus ke masalah bulan Muharramnya. Bulan Muharram punya banyak keutamaan ya, secara khusus tentunya karena dia salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Dan Abdullah bin Abbas menekankan tentang masalah di bulan yang disucikan ini, artinya keharaman melebihi bulan-bulan yang lain. Pada bulan-bulan ini dosa-dosa akan lebih besar hukumannya dan perbuatan kebaikan akan lebih besar pahalanya. Ya, seperti itu. Nah, bulan Muharram ini sendiri disebutkan apa saja ibadah yang Bapak Ibu kerjakan, apa saja. Kayak sholat 5 waktu yang wajib-wajib ya misalnya. Kemudian apalah bakti sama orang tua yang wajib-wajib. Mungkin para ibu-ibu taat sama suaminya selama bukan kemaksiatan. Menjalankan tugas mendidik anak misalnya ya. Menjaga keamanan, tidak mengganggu orang lain. Hal-hal yang diwajibkan. Maka itu akan lebih besar pahalanya kalau kita kerjakan dibandingkan bulan-bulan selain 4 bulan ini. Diantaranya Muharram. Jadi kalau kita biasa sholat 5 waktu. Misalnya bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani tadi ya, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Itu semuanya sampai bulan 6, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Nah itu semuanya pahalanya standar. Begitu masuk bulan Rajab, maka berlipat ganda langsung. Yang biasa kita kerjakan saja gitu. Ya. Begitu juga berhenti lagi di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan naik lagi dia.
Syawal turun lagi, kemudian naik lagi bulan Zulqa'dah dan bulan Muharram naik lagi penilaian pahalanya. Ya, jadi pelipatan ganda pahala. Nah, cuma memang di sini perlu digarisbawahi yang berbahaya adalah dosa-dosa juga akan dilipat gandakan hukumannya. Ya. Jadi memang ini akan ada pelipat gandaan hukuman. Dan saya sudah bilang jangan dianggap remeh tentang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saya satu dosa sudah cukup menghilangkan banyak sekali fasilitas yang Allah kasih, atau bahkan Allah datangkan hukuman yang sebenarnya kalau kita fikir-fikir, satu kali bohong, kita 1 bulan selalu merasa sedih, ini kan luar biasa balasannya. Mungkin hanya hitungan 1 menit atau 2 menit orang ngomong salah misalnya, dia ngomong bohong. Tapi begitu luar biasa hukuman yang datang kepada dia. Ya, bisa saja hilangnya kenikmatan ibadah atau datang hukuman secara fisik kepada kita. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah melakukan 1 dosa kecil. Sudah cukup Allah haramkan aku tidak bisa hadir subuh berjamaah di masjid 1 bulan. Ya. Dan termasuk hukuman Allah Subhanahu wa taala adalah teralihkannya hati seorang hamba dari ketaatan. Makanya pernah ada orang datang kepada Hasan Basri mengatakan begini. Hasan Basri seorang ulama tabi'in. Wahai imam, saya ini sudah sekian tahun buat dosa, saya tidak pernah merasakan ada siksaan di fisiknya. Gak pernah sakit, gak pernah ganggu orang. Gitu kan. Gak pernah ada masalah, dia bilang bisnisnya juga berjalan. Kata Hasan Basri, kamu keliru. Kamu justru sudah ditimpa musibah dan hukuman yang lebih berat daripada apa yang kamu sangka. Ya, karena tingkatan ujian dari dosa itu hilang, yang paling besar hilangnya kenikmatan ibadah, baru kemudian di bawahnya adalah gangguan fisik yang datang. Ya. Jadi Hasan Basri jelaskan, saya mau tanya, selama sekian tahun kamu bisa sholat on time, azan langsung sholat? Dia bilang tidak pernah. Kemudian kamu bisa sholat malam bangun? Dia bilang tidak bisa. Kamu selama bertahun-tahun ini bisa baca Quran? Dia bilang tidak. Kamu jaga bisa zikir pagi petang? Dia bilang nggak bisa. Kemudian kamu bisa bakti sama orang tuamu? Tidak bisa. Jadi banyak hal. Kamu bisa sedekah? Dia bilang nggak bisa. Kata Hasan Basri, itulah ya siksaan yang paling berat datang kepadamu. Karena umumnya umat-umat sebelum kita, pada saat Allah SWT mau binasakan, Allah hilangkan kesempatan ibadahnya. Dan mereka merasa bangga dengan dosanya. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, gitu kan. Kemudian kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Ibrahim, yang tepatnya Namrud, kaumnya Nabi Musa, Fir'aun, itu 3-4 hari sebelum Allah siksa, Allah tambah sehatkan badannya, Allah limpahkan rezekinya. Ini bahaya sekali. Makanya kata Nabi SAW, kalau kau melihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba yang melakukan dosa, maka ketahuilah itu adalah tahapan siksaan, supaya mereka makin lalai dan makin berat hukuman yang datang kepada mereka. Baik, di bulan Muharram ini, selain kita disuruh tinggalkan dosa, juga kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Yang wajib kita kerjakan seperti biasa, tapi kita ada tambahan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, yang sifatnya sunnah lebih diperbanyak. Kayak sedekah, baca Quran, zikir, dan seterusnya. Cuman karena kita dibahas tentang bab kita puasa, maka yang dibahas adalah puasa di bulan Muharramnya. Baik, saya akan bacakan ya, tentang masalah perintah puasa di bulan Muharram ini. Hadis pertamanya di halaman 338 dari buku kita ya, di bab ke-6. Hadis pertama dengan sanad sahih urutan 1015 dari awal belajar berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-faridah salatul lail. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Dan sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam. Adalah solat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ya, bisa diambil faedah darinya. Beberapa faedah. Yang pertama, adanya ibadah itu bertingkat-tingkat. Diistilahkan dengan afdal. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu dengar kata-kata afdal misalnya dari dai, dari ulama kita, ini lebih afdal, ini lebih afdal. Nah, ini atau Bapak Ibu lagi bertanya kepada seorang alim, tanyakan mana yang lebih afdal. Maksudnya yang terbaik. Jadi tahapannya itu ada tingkatannya. Misalnya ibadah yang sama, saya sholat duha. Sholat duha ini mana yang lebih afdal? Berapa jumlah rakaatnya? Waktu yang paling baik misalnya. Supaya misal ada angka pahala 100, kita bisa dapat 100-nya. Kalau kita nggak pilih yang lebih afdal, mungkin turun. Misalnya cuma 70, cuma 60, cuma 50. Kalau sekali, mungkin tidak terlalu besar selisih antara si A sama si B.
yang cari yang paling afdal dan yang cari yang biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah akumulasi 10 tahun dia kerjakan sholat duha dengan pola yang sama, maka kita akan lihat beda sekali antara si A sama si B. Gitu kan? Oleh karena itu kita harus mencari yang afdal. Selalu tanya, mana yang lebih afdal? Maksudnya mana yang lebih baik? Baik dari sisi balasannya nanti, derajatnya di surga, balasan di dunia, dari sisi rizki yang akan dikasih, itu semua yang mana afdal. Nah, di sini Nabi SAW bilang, afdalus siyam. Puasa yang paling afdal, maksudnya paling besar pahalanya setelah bulan Muharram, bulan Ramadan, maaf. Karena bulan Ramadan wajib ya. Selain Ramadan tidak ada yang wajib. Maksudnya dari semua puasa sunnah yang paling afdal adalah berpuasa di bulan Muharram. Berpuasa di bulan Muharram. Artinya paling besar pahalanya. Kalau Bapak Ibu tanya puasa apa, nanti akan kita jelaskan. Karena ada puasa Tasu'a dan Ashura 9 dan 10 Muharram. Nanti ada di bab setelahnya, bab nomor 7 ya. Dan juga puasa-puasa sunnah yang lain kayak Senin, Kamis, ya, puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan. Ini semua kalau kita kerjakan dibandingkan bulan-bulan lain paling afdal, paling besar pahalanya dikerjakan di bulan Muharram. Makanya penting sekali untuk mengetahui ya kita berada di bulan berapa sekarang di bulan Hijriah. Kalau kita nggak tahu ini repot gitu kan. Kita akan kehilangan banyak sekali kesempatan pahala. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau melakukan ibadah cari yang paling afdalnya. Dan selama bisa kerjakan. Sholat malam yang biasa saja 2 rakaat salam selesai. Witir 1. Afdalnya gimana? Nabi SAW mayoritas kerjakan 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Itu afdalnya. Kalau si A sama si B, si A mengerjakan 11 rakaat sesuai dengan yang paling afdal. Si B cuma ambil yang mudah buat dia. 2 rakaat saja setiap malam, udah 1 rakaat witir cukup misalnya. Mungkin saya bilang tadi, kalau 1 hari mungkin tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Tapi kalau si A sama si B ini berjalan sudah 10 tahun, ini sholat malamnya selalu 11 rakaat, ini cuma 3 rakaat. Berbeda nggak kira-kira? Beda dan nampak sekali. Nah itu yang dimaksud dengan potongan awal ini. Afdal artinya kejar, jangan sia-siakan. Supaya kita tidak malas teman-teman sekalian, saya ingin berbagi sebuah tips. Pahami ini. Kalau kesempatan ibadah itu tidak akan terulang. Tidak akan terulang. Contoh misal, tadi malam ada di antara kita yang tidak sempat sholat malam. Apakah dia berdosa? Enggak. Kan sunnah gitu kan. Maksudnya dia dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tetapi kalau misalnya dia hadir di majelis ilmu seperti ini, lalu dia dengarkan tentang masalah keutamaan sholat malam misalnya. Terus dia termotivasi mau mengerjakan. Kira-kira dia bisa enggak kembalikan waktu dia untuk sholat malam tadi malam? Gak bisa. Misal contoh, ini contoh saja. Tadi malam misal tanggal 7. Misal contoh saja. Ini tanggal bukan tanggal hari ini ya. Kalau misalnya tadi malam itu tanggal 7, misalnya jam malam, awal malam atau pertengahan malam sudah, atau sepertiga malam lah. Sepertiga malam misalnya masuk jam 12 sampai jam azan subuh jam 4 misalnya. Maka ini yang paling afdal. Ini waktu tidak bisa dia kembali. Gak bisa dia kembali. Jadi akan dicatat selamanya di buku amal dia tidak sholat malam di waktu itu. Gak bisa diperbaikin sama dia. Jadi kalau ada teman dia atau kerabat dia yang sholat tadi malam, tahajud, maka dengan dia beda derajatnya. Apakah dia bisa mengejar sholat-sholat rakaat datang? Itu urusan dia akan coba kerjakan. Tapi hari ini, tadi malam dicatat tidak ada sholat malam. Nah, itu tidak bisa diperbaikin. Contoh yang lain misalnya, orang mau sholat berjamaah di masjid. Antara orang yang sebelum azan sudah siap-siap, kemudian dia ke masjid, dia masuk azan, udah. Dia masih bisa sholat qobliyah, dia berdoa mustajab antara azan dan iqamah, tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Oke, dia masuk lah, ini yang afdalnya. Ada orang datang, begitu dengar azan, dia baru wudu. Sehingga ketinggalan sholat qobliyah. Ketinggalan kesempatan berdoa ijabah yang mustajab. Kemudian bisa saja ketinggalan juga takbiratul ihram imam. Karena imam begitu Allahu Akbar, orang kalau ngikuti dari belakang Allahu Akbar, malaikat sudah catat pahalanya tuh. Karena sudah mulai berjamaah dia. Iftitahnya. Kalau ada orang datang pas waladhdallin, amin. Dia takbir Allahu Akbar. Dia kehilangan iftitah, kehilangan takbiratul ihram pertama imam, kehilangan iftitah, kehilangan al-fatihah. Ini sudah beda pahalanya dengan orang yang awal. Dan uniknya, tidak bisa diperbaikin. Jadi orang yang sudah tiba waladhdallin misalnya, dia nggak bisa bilang sama imam kembali dong ke awal. Saya ingin supaya malaikat catat. Tidak bisa. Sampai hari kiamat, hari itu dicatat dia kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Tidak bisa diperbaiki.
Jadi peluang ibadah itu nggak bisa terulang. Bisa kita kerjakan untuk kedepannya, tapi yang sudah lewat nggak bisa diperbaiki. Beda dengan dosa ya. Kalau kita buat pelanggaran agama, misalnya ada orang buat dosa, naudzubillah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 50 tahun dia buat dosa. Satu hari setelah itu, misalnya di tahun 51 dia taubat, hitungan menit dia nasuha, dia tulus, bersih dosanya. Udah selesai. Dia nggak akan dihukum sama Allah. Tapi bedanya dia sama orang yang justru sibuk ibadah, dia tidak buat dosa, maka beda di derajat nanti di surga. Itu tidak bisa diperbaiki. Itu tidak bisa diperbaiki. Jadi tentukan sebelum terlambat, sebelum ajal datang, derajat-derajat tinggi di surga yang bisa kita raih. Ya, di hari kiamat itu ada 3 golongan yang menyesal. Yang pertama adalah orang-orang kafir, orang munafik, dan orang musyrik. Kenapa mereka tidak beriman di masa di dunia? Yang kedua adalah para pelaku dosa yang dosanya lebih berat daripada amal baiknya. Dosanya 100, amal baiknya 90. Masuk neraka dulu. Dicuci dulu yang 10 itu. Allahu alam berapa lama gitu kan. Ini juga nyesel dia. Coba dulu saya tobat ya. Satu aja. Misalnya dosanya 100, amalnya 101. Masuk surga. Tapi telat, nggak bisa lagi. Nah yang ketiga yang kita garis bawahi. Ada orang-orang yang nanti masuk surga, tapi dia juga masih nyesal. Udah masuk surga. Kenapa? Karena dia lihat orang-orang dapat derajat yang tinggi, yang dulu sama dengan dia umurnya. Mungkin tetangganya, mungkin kerabatnya. Tapi ibadahnya lebih afdal. Cuma tidak bisa diperbaiki lagi. Udah nggak bisa. Dia cuma bisa lihat saja. Makanya Nabi SAW mengingatkan, memotivasi umatnya sambil mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Waktu itu Nabi SAW lagi jalan dengan para sahabat dan langit lagi terang dan bintang lagi gemerlapan. Lagi terang sekali langit. Kata Nabi SAW, kalian lihat bintang-bintang itu? Kata para sahabat, iya. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, nanti di surga kalian akan lihat dari istana kalian, ada istana-istana ahli surga seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Jauh sekali jaraknya dari kalian. Dan kalian cuma bisa lihat cahaya terang. Kalian tidak tahu fasilitas di sana seperti apa. Tapi jelas lebih baik daripada kalian. Maka para sahabat mengatakannya, Rasulullah, apakah yang anda maksud itu adalah istananya para nabi-nabi dan rasul? Kata Nabi SAW, tidak demi Allah. Itu adalah istana orang-orang soleh dari umatku. Mereka akan dapat di sana. Cuman penentuannya sekarang. Bukan di akhirat. Kalau di akhirat kita baru bisa tentuin, ya Allah saya mau derajat itu. Kan enak. Tapi saya tidak. Ditentukan sekarang. Jadi hati-hati sekali. Ini poin penting. Ya. Dia sangat sensitif, harus difahami. Kalau peluang ibadah tidak bisa terulang. Dan di saat kita kerjakan yang terbaik. Karena tidak bisa terulang. Ini sulit sekali. Dan pada saat luput satu kali, luputlah selamanya. Baik kita luput kerjakan atau luput afdaliyahnya. Ya, ini yang dimaksud dalam potongan awal hadis ini. Baik, kemudian yang kedua, adanya, ini pelajaran yang kedua, faedah kedua ya. Adanya keterangan bahwasanya puasa yang paling baik adalah Ramadan. Ya, tentu di sini karena yang paling afdal setelah Ramadan adalah Muharram ya. Tapi ada keterangan juga di sini bahwasanya puasa yang paling baik adalah Ramadan. Oleh karena itu fokus kepada hal-hal yang wajib lebih daripada yang sunnah, gitu kan? Kalau amal sunnah aja kita harus kejar, misalnya sholat malam maksimal, sholat duha maksimal, baca Quran, maka yang wajib harus lebih maksimal. Jangan sampai ikan paus luput, ikan teri dapat. Ada orang begitu, sholat malam iya, tapi subuhnya kebablasan. Nah ini keliru juga, gitu kan? Harusnya dia bisa mengatur semuanya, karena sholat subuh itu ibarat ikan paus, sholat malamnya cuma ikan teri. Ya, ini jangan sampai luput. Makanya yang kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya tidak ada yang lebih aku cintai dari apa yang hambaku lakukan dibandingkan apa yang aku wajibkan pada mereka. Kemudian baru Allah mengatakan, dan seorang hamba terus dekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah sampai aku mencintainya. Tapi yang paling Allah cintai adalah sholat wajib. Maksudnya begitu kita ibadah wajib, begitu kita kerjakan puasa Ramadan, haji, sholat 5 waktu, zakat, ini yang wajib-wajib. Dan kita maksimalin ini langsung bisa meraih cinta Allah. Kalau ibadah sunnah kita banyak kerjakan dulu, berulang-ulang baru bisa datang cintanya Allah. Nah, seperti itu. Pelajaran yang ketiga tentang keutamaan bulan Muharram itu sendiri, dan sudah kita sebutkan ya kalau dia masuk dalam satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Pelajaran yang keempat dari hadis, adanya penyebutan juga solat yang paling afdal setelah solat 5 waktu adalah solat tahajud. Solat tahajud.
Ini sudah dibahas sebenarnya panjang lebar di bab sholat ya. Ini kan sudah bab puasa. Sebelumnya ada kitab sholat yang kita bahas. Tapi saya ingatkan kembali, sholat malam ini teman-teman adalah tolok ukur keimanan seseorang. Kalau Bapak Ibu sudah bisa terbangun setiap malam dan sholat malam, dan itu sudah menjadi seperti rutinitas, di waktu itu selalu sering bangun, di waktu yang sama, 2:30, jam 3, sudah rutin bangun itu. Dan akhirnya bisa kerjakan sholat malam, itu menandakan tolok ukur keimanan orang itu sangat baik. Ya, karena memang Allah tidak akan membangunkan dan mengerjakan ibadah ini bagi orang-orang yang maksiat kepadanya. Ya, itu tidak mungkin. Dan dia pun kalau mau kerjakan, dia tidak khusyuk. Misalnya, dia tidak konsentrasi, dia malas mengerjakannya. Tidak mau membaca ayat yang panjang, tidak mau berdoa, tidak menikmati sholat malam itu. Oleh karena itu, tolok ukurnya adalah sholat malam. Dan kata Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan sholat malam, karena itu adalah tradisi dan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan Nabi SAW ingatkan, dalam mengerjakan ibadah juga harus konsisten. Bahasa agama istiqomah. Ya. Jangan sholat malam hari ini, terus 1 bulan libur. Bulan depan lagi baru sholat malam. Ya. Makanya kata Nabi SAW, amal yang paling Allah cintai, ya, yang rutin walaupun sedikit. Tapi dia selalu kerjakan. Kalau memang kita hanya bisa mengerjakan dulu, subuh misalnya jam 4:10. Nah, saya bisa bangun 3:30. Atau saya bangun mungkin jam 4 kurang seperempat. Oke, saya cuma bisa kerjakan 2 rakaat dulu. Tidak apa-apa, tapi konsisten kan. Sebenarnya target seminggu begitu. Atau 2 minggu. Setelah itu pekan ketiga saya harus bisa nambah nih. Jangan 2 rakaat lagi tapi 4 rakaat. Terus begitu sampai saya dapat maksimal 11 rakaatnya. Setelah 11 rakaat istiqomah, konsisten dijaga. Itu yang penting. Untuk menjadi juara 1 di sekolah atau juara 1 dalam perlombaan, itu semua orang bisa dapat. Tapi mempertahankan juara 1 atau ranking 1 itu butuh perjuangan. Itu namanya istiqomah. Ya. Ini yang dimaksud dengan sholat malam itu adalah sholat yang paling afdal. Ya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Mereka selalu menjaga sholat malamnya. Dan Aisyah mengatakan radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat yang sahih, jangan kalian tinggalkan sholat malam, karena baginda Nabi SAW selalu mengerjakannya setiap malam. Dan kalau beliau betul-betul dalam kondisi letih, ya atau memiliki kelemahan di fisik, misalnya lagi malas misalnya, maka Nabi SAW tetap kerjakan walaupun dalam kondisi duduk. Walaupun dalam kondisi duduk, tetap dikerjakan. Ya. Karena kan sholat sunnah itu, Bapak Ibu boleh kerjakan berdiri, boleh duduk. Ya. Walaupun tidak ada uzurnya ya. Kalau sholat wajib kan, duhur misalnya, kita wajib berdiri kan. Karena Allah mengatakan, wa aqimus sholat, dirikan sholat, kerjakan dalam berdiri. Kapan orang boleh duduk? Kalau dia tidak mampu berdiri. Kakinya sakit. Ya. Apa sekarang? Boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk, baru dia boleh berbaring. Kalau baring pun tidak bisa bergerak tubuhnya, maka dengan isyarat mata. Atau semampunya. Gitu kan? Tapi kalau sholat sunnah boleh. Walaupun kita sehat, boleh berdiri, boleh duduk. Cuma bedanya kalau orang sholat duduk, pahalanya setengah orang berdiri. Ya. Tapi boleh saja. Sholat sunnah gitu kan. Oleh karena itu biar lagi di pesawat, safar, tetap sholat malam. Gitu kan? Lagi di mobil, lagi di kereta. Ya, itu yang penting untuk didengar. Karena ini adalah ibadah yang paling afdal. Baik, kita masuk hadis kedua dalam bab ini dengan sanad atau sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 1016 dari awal belajar berbunyi, dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna afdalas salati ba'dal mafrudatis salatu fi jawfil lail, wa afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi alladhi tad'unahul muharram. Sesungguhnya sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat di tengah malam. Dan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kalian namakan Muharram. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, juga At-Tabarani dengan sanad yang baik atau sanad yang sahih. Riwayat ini mirip dengan tadi ya, cuma dia berbalik saja. Kalau riwayat nomor 1, puasa dulu yang disebutkan, ya bahwasanya puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram, baru kemudian sholat. Ya. Artinya sholat yang paling afdal setelah sholat wajib 5 waktu adalah sholat malam. Kalau riwayat yang kedua dibalik saja, disebutkan sholat dulu, sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat malam, dan kemudian yang kedua baru disebutkan yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa yang kalian namakan bulan Muharram. Jadi mirip kurang lebih
penjelasannya dengan hadis sebelumnya. Kita langsung masuk ke bab nomor 7 tentang jenis puasa yang dianjurkan di bulan Muharram yang dikenal dengan puasa Ashura. Diambil dari kata-kata Asyarah yang berarti 10, tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram. Nah, puasa ini landasan hukumnya adalah hadis Bukhari. Pernah Nabi SAW menemukan informasi kalau masyarakat Madinah dari kalangan Yahudi, waktu itu ada orang Yahudi tinggal di Madinah, mereka puasa di 10 Muharram. Lalu beliau suruh para sahabat nanya, kenapa mereka puasa? Maka orang-orang Yahudi mengatakan ini adalah hari baik di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran musuh mereka, maksudnya Fir'aun. Sehingga Musa pun berpuasa pada hari ini. Jadi Nabi Musa puasa di tanggal 10 Muharram. Kata Nabi SAW, aku lebih berhak meneladani Musa daripada kalian wahai kaum Yahudi. Maka Nabi SAW pun berpuasa hari itu dan memerintahkan semua muslimin untuk berpuasa. Ya. Jadi hadits ini landasannya kenapa ada puasa Ashura, ya. Karena yang kerjakan adalah Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad SAW juga contohkan, maka menjadi bagian daripada syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau orang puasa Ashura, dia akan mendapatkan hadis yang akan kita bacakan ini. Hadis yang pertama di halaman 339, ini semua sebuah hadis ya di sini seingat saya ini. Oh ya, ada 5 buah hadis penyebutan tentang masalah puasa bulan Ashura atau hari Ashura ini. Hadis pertama ada 2 buah riwayat. Ya. Riwayat yang pertamanya dengan sanad sahih urutan 1017 dari awal belajar berbunyi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Ashura faqala yukaffiru sanatal madhiyah. Bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Ashura, maka beliau menjawab, ia melebur dosa-dosa tahun yang lalu. Tahun yang lalu, maksudnya 365 hari yang lalu dibersihkan dengan 1 hari puasa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain, dan juga dalam riwayat Ibnu Majah bunyi lafadznya. Ini masih di hadis nomor urutan 1 ya. Kata Nabi SAW, siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa hari Ashura atau tanggal 10 Muharram, sesungguhnya aku memohon kepada Allah agar ia menghapus dosa-dosa setahun yang sebelumnya. Jadi hadits ini luar biasa ya, karena 1 hari puasa hanya dari azan subuh sampai azan maghrib, 1 tahun diampuni dosa. Ini menandakan rahmat Allah luas sekali. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedikit amal saja Allah sudah menghapus dosa sekian banyak. Ya. Padahal sebenarnya kalau di kehidupan manusia ini satu pelanggaran saja mungkin orang sudah susah memaafkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan selain orang itu memohon ampun istighfar kepada Allah, dengan amal soleh dia saja bisa membersihkan dosa-dosanya. Ya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama, adanya perintah untuk berpuasa hari Ashura. Namun karena tidak diikuti dengan ancaman bagi yang meninggalkan, maka hukumnya jadi hukum sunnah. Ya. Dari mana kita bisa bedain ini perintah wajib, ini perintah sunnah? Kalau yang wajib, itu kalau ditinggalkan ada ancamannya. Kayak sholat 5 waktu misalnya. Hadisnya kan jelas. Kata Nabi SAW, pembeda dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat, siapa yang meninggalkan dia telah kufur. Maka ada ancaman kekafiran. Kalau orang sengaja tinggalin sholat dengan membangkang, maka itu ada ancaman. Makanya sholatnya jadi wajib. Puasa Ramadan juga begitu, haji juga begitu. Semua itu ada ancaman-ancamannya. Ya. Tapi kalau perintah dan tidak diikuti dengan ancaman bagi yang meninggalkan, maka hukumnya sunnah. Nah, mirip dengan puasa Ashura ini. Karena disebutkan, Nabi cuma bilang, puasa hari Ashura, ya, itu bisa membersihkan dosa setahun yang lalu. Tapi nggak ada penyebutan, dan yang tidak mengerjakan akan dihukum misalnya. Tidak ada. Maka dia hukumnya jadi sunnah. Kemudian yang kedua tentang keutamaan puasa hari Ashura, sehari itu bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu. Nah, jadi ini bukan
ini kalau kita mau bicara tentang masalah adilnya, harusnya puasa sehari membersihkan dosa satu hari juga. Tapi tidak seperti begitu hukum di sisi Allah SWT. Satu hari puasa bisa membersihkan 1 tahun dosa. Ini bahkan lebih sedikit kalau mau dibandingkan dengan puasa Arafah ya. Kita sudah jelaskan pada bab yang lalu itu. Tentang puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Maka ini bisa membersihkan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Hanya dengan sehari puasa. Baik, hadis kedua dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1018 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yauma Asyura wa amara bisiyami. Bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa hari Asyura dan beliau memerintahkan agar muslimin berpuasa padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sama ya, jadi karena tidak ada ancaman berarti menandakan dia hukumnya sunnah. Tapi ada penekanan Nabi SAW menyuruh untuk puasa Asyura. Dan kalau ada penekanan begini, puasalah, kerjakanlah, ya, rutinkanlah, itu berarti menandakan dia sifatnya atau hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya, agar setiap muslim tidak menyia-nyiakannya. Hadis ketiga, yang dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1019 dari awal belajar. Dan darinya juga maksudnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat yang sama bahwa dia ditanya tentang puasa Asyura maka dia menjawab ma'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yawman yatlubu fadlahu 'ala al-ayyam wala syahran illa hadha asy-syahr ya'ni Ramadan. Aku tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW berpuasa suatu hari di mana beliau mencari keutamanya atas hari-hari yang lain dan tidak pula 1 bulan yang lebih utama dari bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba perhatikan hadis ini ya supaya enggak salah faham. Di situ dikatakan dan darinya maksudnya dari Abdullah bin Abbas bahwa dia ditanya tentang puasa Asyura. Jadi hadis ini muncul pertanyaan seseorang kepada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas tentang puasa hari Asyura apa sih kelebihannya? Nah begitu. Maka beliau menjawab, aku tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW berpuasa suatu hari di mana beliau mencari keutamanya atas hari-hari yang lain. Ya, maksudnya saya tidak pernah lihat Nabi mengejar secara khusus, mengingat buat diri beliau dan mengingatkan untuk orang lain agar menjaga. Ya, dibandingkan semua jenis puasa, kalau dibandingkan dengan puasa yang lain dibandingkan dengan puasa hari Asyura. Maksudnya saya tidak pernah melihat Nabi SAW secara khusus selalu mengingatkan buat dirinya dan mengingatkan orang lain lebih daripada puasa Asyura. Puasa yang lain ya beliau Senin Kamis puasa, Ayam Maulid puasa. Tapi puasa Asyura ini beliau ingatkan terus. Ya. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Kata beliau tidak ada yang lebih utama secara 1 bulan puasa dibandingkan dengan puasa Ramadan. Ya, hadis ini riwayat Muslim dan sebagian juga menyebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis nomor 4 dalam bab ini dengan sanad hasan di ghairi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain urutan 1020 dari awal belajar berbunyi dan juga darinya maksudnya dari sahabat yang sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatawakha fadla yaumin ala yaumin ba'da Ramadan illa Asyura. Bahwa Nabi SAW tidak mencari keutamaan suatu hari atas hari yang lainnya setelah Ramadan kecuali Asyura. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dan sanadnya dengan diperkuat oleh yang sebelumnya adalah Hasan. Maksudnya puasa sunnah yang lain Nabi kerjakan, tapi khusus Asyura Nabi ingatkan terus. Jangan kehilangan, selalu diingatkan. Ya. Nah, ini pernyataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Riwayat yang terakhir dalam bab ini dengan riwayat nomor 5 dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain urutan 1021 dari awal belajar. Ini berarti menandakan kita sudah pelajari secara urutan 1021 hadis. Ya, harusnya sudah menjadi guru semua ini. Itu secara urutan ya, tapi seringkali dalam satu nomor urut ada beberapa riwayat. Contohnya misalnya dalam bab ini tadi riwayat nomor 1 ya, urutan nomor 1 ada 2 riwayat, gitu kan?
Jadi mungkin kita sudah pelajari bisa mendekati 1.500-1.600 hadis. Belum yang dijelaskan secara syarah atau penjelasan gitu. Jadi minta supaya Allah jadikan ilmu bermanfaat itu dan mudah diamalkan ya. Hadis nomor 5 dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man shama yawma Arafah ghufira lahu sanatan amamah wa sanatan khalfah wa man shama Asyura ghufira lahu sanah." Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka diampuni untuknya dosa-dosa 1 tahun di depannya dan 1 tahun di belakang. Ini yang pernah kita jelaskan di bab sebelumnya tentang keutamaan puasa Arafah ya. 1 tahun yang lalu, 1 tahun akan datang diampuni. Lalu kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura, atau barang siapa yang puasa pada hari Asyura 10 Muharram, maka diampuni 1 tahun. Ya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad hasan. Lalu dikatakan, dan ia juga akan hadir di bab nomor 5, di hadis nomor 4. Ya. Atau sudah lewat ya, di bab nomor 5, hadis nomor 4. Baik, di sini perlu saya tambahkan, ada riwayat juga, yang menyebutkan tentang masalah pentingnya orang menjaga puasa 9-nya. Ya, puasa hari 9 dikenal dengan Tasu'a. Ya, dari kata-kata Tis'a. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk memuasainya, maka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani." Maka Rasulullah SAW berkata, jika tiba tahun depan, ya, maka insya Allah kita akan berpuasa juga Tasu'a atau hari ke-9. Abdullah melanjutkan mengatakan, belum tiba tahun berikutnya, Rasulullah SAW sudah wafat. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Ya. Jadi waktu pertama Nabi SAW mensyariatkan puasa Asyura, itu adalah di tahun terakhir beliau sebelum wafat. Karena beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa. Lalu beliau tanya, kenapa mereka puasa? Jawabannya karena mereka mengikuti Musa. Musa alaihissalam berpuasa 10 Muharram karena diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi SAW mengatakan, aku dan umatku lebih pantas menghormati Nabi Musa. Maka beliau pun memerintahkan untuk berpuasa gitu kan. Nah tapi dalam riwayat yang baru saya sebutkan tadi, dan itu riwayat Imam Muslim, waktu Nabi SAW suruh puasa Asyura, maka beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tapi sayangnya 10 Muharram ini memang diagungkan sekali oleh Yahudi dan Nasrani. Sampai orang Yahudi pun di Israel sekarang masih ada yang puasa 10 Muharram itu. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu mulai tahun depan kita akan ikutkan 9 dan 10. Supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Gitu kan. Nah kata Abdullah bin Abbas, dan pada tahun berikutnya Nabi SAW sudah meninggal. Maksudnya Nabi belum sempat puasa 9 dan 10, tapi beliau memerintahkannya. Tujuannya kata ulama adalah agar membedakan diri kita dengan orang-orang Yahudi. Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, atau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, dan Imam Ishaq mengatakan disukai atau diperintahkan puasa hari ke-9 dan ke-10 sekaligus. Karena Nabi SAW berpuasa hari 10 dan bertekad kalau masih hidup tahun depan akan menambah dengan 9. Dan hikmah-hikmahnya cukup banyak. Di antaranya kata Imam Nawawi rahimahullah adalah untuk menyelisihi kaum Yahudi, ya, karena mereka puasa tanggal 10, dan ini menandakan memang kita harus berbeda dengan mereka, ya. Apa yang merupakan tradisi mereka nggak boleh kita ikut-ikutan. Ya. Kita harus tinggalkan, kita harus berbeda. Sampai di masa Nabi SAW pernah orang-orang Yahudi nyisir rambut mereka dengan model tertentu. Nabi suruh sahabat berbeda sisirannya dengan mereka, gitu kan. Jadi harusnya kita berselisih dengan mereka. Jadi jangan malah bangga-bangga dengan mengikuti dan mencontohi mereka, ya. Itu penting sekali. Ya, sekaligus juga di masa-masa sekarang semampu kita selain berdoa, kita usahakan memboikot produk-produk mereka, ya. Ya, kita tinggalkan produk-produk itu demi untuk menolong saudara-saudara kita di sana. Jadi bukan mengharamkan, ya. Jangan difahami, oh boikot berarti kenapa diharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak, sama sekali. Selama mereka orang-orang non-muslim itu memproduksi produk yang halal, yang dalam agama kita halal, dan mereka tidak gunakan untuk memerangi umat Islam, tidak masalah.
Tapi kalau mereka gunakan untuk memerangi umat Islam, itu berarti tidak boleh. Ya, walaupun kita suka dengan produk itu, ya kita tinggalkan. Dan insya Allah kita cari yang lain. Walaupun kita harus membeli dari orang non-muslim yang lain ya, yang memang tidak memerangi Islam, kalau umat Islam belum memiliki produk itu. Kemudian, ya saya tidak sebut itemnya Bu. Ya. Jadi item itu kita tinggal lihat di medsos cukup banyak sekarang ya. Jadi tinggal dilihat. Saya tidak perlu menyebutkan itemnya karena itu butuh punya kesadaran sendiri. Kalau kita mau sebutin ada ratusan item, gitu kan? Ya. Kemudian juga di antara hikmah kata Imam Nawawi rahimahullah untuk memperbanyak ibadah di bulan Muharram, karena tadi dia puasa yang paling afdal. Kalau Nabi cuma suruh tanggal 10, berarti tanggal 10 saja. Tapi karena Nabi buka pintu tanggal 9, berarti kita bisa memperbanyak di bulan Muharram yang tadinya memang lebih afdal orang puasa di saat itu. Nah, itu diantara hikmah. Kemudian yang ketiga kata beliau, kehati-hatian. Karena di sebagian wilayah kan ada perbedaan tanggal hijriah. Kayak kita biasa ya, Saudi lebaran lebih dulu, kita telat, kan itu gitu. Jadi kalau ada 9-10, ternyata kita puasa tanggal 9-nya itu sudah masuk 10, sudah dapat. Ya, gitu. Karena kita sudah niatkan puasa di bulan Muharram. Jadi seperti itu gambarannya, walaupun lebih cenderung kata para ulama umumnya itu karena agar bertolak belakang dengan orang-orang Yahudi itu sendiri. Ya. Dan boleh secara hukum kalau ada orang hanya mau puasa Asyura saja, tanggal 10-nya saja. Tetapi saya bilang tadi ya, afdalnya 9 dan 10. Dan kalau kita sudah bicara afdal, maka jangan disia-siakan. Itu poin penting. Afdal berarti kita harus kejar karena dia lebih besar pahalanya. Dan ingat tadi yang saya katakan, kaidah penting dalam masalah ibadah, sekali luput, maka tidak bisa kita kejar lagi. Kalau tahun lalu kita cuma puasa Asyura, kita nggak puasa Tasu'a 9-nya, nggak dosa. Tapi orang yang sempat puasa 9 dan 10, lebih besar pahalanya, otomatis. Dan itu tidak bisa kita perbaiki. Nah ini selalu ingat itu. Oh ini kalau luput dari saya, misalnya ada lewat nih, ada orang miskin. Bapak ibu bubar dari pengajian sini, ada orang miskin di pinggir jalan. Ada kesempatan kasih, jangan tunda. Udah nanti orang miskin depan aja. Mungkin setelah 2 meter kita meninggal, Allahu a'lam. Mungkin itu amal terakhir. Kasih dia sekarang. Mungkin dia yang Allah akan memang catatkan di buku amal kita, ini amal terakhir kita. Gitu kan? Ini juga sering saya jadikan sebagai pegangan hidup saya sendiri Bapak Ibu sekalian. Kapan Allah berikan saya kesempatan ibadah, apapun itu. Walaupun kecil gitu. Saya anggap itu amal terakhir. Sehingga kita selalu maksimalkan. Dan Nabi SAW memang menggunakan metode itu ya. Beliau kalau mau mengimami sholat, seringkali beliau mengucapkan Sallu sholatal muwadda'ah. Sholatlah kalian sholat yang perpisahan. Maksudnya anggap setelah salam meninggal. Nah, gitu. Sehingga kita selalu maksimalkan kehusyuannya. Ya, kalau seandainya dokter bilang begini, ya kalau umur ibu atau bapak ya tinggal setengah jam. Dan secara medis setengah jam sudah meninggal nih. Lalu kita masih hidup nih. Terus kita ada kesempatan sholat. Kira-kira bagaimana khusyuknya? Tahu ini sebentar lagi mau mati. Tapi sayangnya orang lebih banyak percaya sama dokter daripada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah mengatakan orang mati tidak tunggu sakit. Jadi kita harus selalu menganggap diri kita ini setiap saat kita meninggal. Ya, makanya Hasan Basri mengatakan, wahai anak Adam, kau ini hanya hitungan saja. Hitungan 1 hari, 1 jam. Dan akan tiba saatnya nanti hitunganmu habis. Selesai. Ya, mau sehat, mau sakit, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Oleh karena itu jangan disia-siakan kesempatan ibadah ini tentunya. Dan juga perlu kita garis bawahi, kalau ada perintah seperti ini, walaupun dia jatuh di hari yang dilarang untuk puasa sendiri. Kayak misalnya kan kita dilarang puasa hari Sabtu sendiri. Ya, misalnya bapak ibu, terutama ibu-ibu kalau misalnya punya utang Ramadan, mau bayar nih. Jangan puasa hari Sabtu saja. Tapi boleh diikuti sehari sebelum atau sehari sesudahnya misalnya. Lebih aman hindari. Karena Nabi SAW mengingatkan itu. Dalam hadis yang sahihnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebenarnya hadis ini dikatakan ya baik oleh Imam Ahmad. Tapi Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari. Kata Nabi SAW, la tasumu yawmas sabti illa fima aftarada alaikum. Jangan kalian puasa hari Sabtu kecuali apa yang telah diwajibkan kepada kalian. Kayak tiba puasa Ramadan pas Sabtu ya kita puasa. Atau kena Ayyamul Bid 13, 14, 15 misalnya. Atau puasa Asyura pas kena Sabtu nggak masalah. Kita boleh puasa karena pas ada perintah. Yang tidak boleh itu kalau kita mau bayar utang tadi, tapi kita jadikan hari Sabtu yang kita pilih. Ya itu jangan, karena Sabtunya nggak boleh kita puasa, dilarang.
Ya, sebagian athar juga menyebutkan termasuk hari Ahad. Karena hari Sabtu adalah hari rayanya Yahudi, hari Ahad adalah hari rayanya Nasrani. Maka kita tinggalkan hari ini khusus kalau kita puasa, kalau dia berdiri sendiri ya. Tapi kalau diikuti sehari sebelum, sehari sudah nggak ada masalah. Atau pas ada perintah. Kayak misalnya pas hari Ashura, hari Sabtu, nggak masalah. Kita puasa pada saat itu. Nah ini kurang lebih gambarannya insya Allah tentang masalah bahasan kita 2 bab ini. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan di bab ke-8 anjuran puasa Sya'ban, keterangan tentang puasa Nabi padanya dan keutamaan di sini disebutkan nisfu Sya'bannya. Kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian kalau berminat untuk bergabung di Yayasan Sedekah Kreatif, yayasan sosial kami, tinggal datangi medsosnya Yayasan Sedekah Kreatif, cukup banyak aktivitas yang kami lakukan. Dan juga mengajak Bapak Ibu untuk selalu mendukung channel-channel dakwah, baik dakwah kami atau dakwah yang lainnya. Insya Allah ini akan sangat terbuka peluang untuk meraih pahala tentunya. Itu saja, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah SWT, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.